Sementara itu, Saudara Andri Supriyadi, tunarungu lulus sekolah luar biasa Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Banda Aceh, kini mandiri dalam mengelola bengkel motor miliknya. Dia bersama sejumlah tunarungu lainnya telah menarik para pelanggan untuk memperoleh jasa perbaikan motor mereka. Dengan keterbatasan, Andri bersama rekan-rekannya bertahan walau diterpa pandemi COVID-19. Inilah bengkel Andri Supriyadi, seorang penyandang tunarungu yang patut ditiru. Dia bersama rekan-rekannya menembus keterbatasan, walau hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat, mereka tak pernah menyerah. Bengkel yang berada di Jalan Profesor Ali Hashimi ini sudah berdiri sejak 8 tahun lalu. Perlahan, Andri mulai belajar memperbaiki motor dan mengenal otomotif dengan cara otodidak. Dirinya memanfaatkan internet untuk belajar usaha perbengkelan. Para pelanggan bengkel, awalnya mereka tak mengira Andri adalah penyandang tunarungu karena bengkel usaha miliknya sama dengan bengkel usaha lainnya. Namun setelah motor diperbaiki, pelanggan baru menyadari Andri tak bisa berbicara dan menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi. Sebenarnya kalau sekarang sih udah mudah sih, walaupun nggak ngerti bahasa isyarat, nggak tahu gimana bahasa isyarat, tapi komunikasinya bisa lancar gitu. Jadi tahu kalau misalkan harus ganti ban, tinggal tunjuk aja gitu. Setiap harinya, Andri mampu menerima belasan motor, mulai dari menambal ban, layanan servis motor, dan memperbaiki onderdil motor lainnya. Tak jarang bengkel milik Andri ini juga dijadikan sebagai tempat bertemu para penyandang tunawicara yang ada di kota Banda Aceh. Andri mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah, terutama untuk mengembangkan usaha bengkel yang dia miliki. Dia berharap di tengah wabah COVID-19 ini terjadi, pemerintah bisa memperhatikan usahanya dengan memberikan modal usaha agar lebih berkembang lagi. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.